Pertemuan denganmu Tuhan, nasihat-Mu yang ku perlukan, agar ku tahu pasti ku telah hidup sesuai yang Kau ingini. Kadang langkahku terhenti, tiada arah yang pasti. Firman-Mu perintah bagiku, agar ku selalu tunduk dalam kehendak-Mu. Ini aku, ya Tuhan, kerinduanku, hati-Mu diserahkan. Ku mau hidup melakukan kehendak-Mu. Sungguh Yesus, Engkau cukup bagiku. Kadang langkahku terhenti, tiada arah yang pasti. Firman-Mu perintah bagiku, agar ku selalu tunduk dalam kehendak-Mu. Ini aku, ya Tuhan, kerinduanku, hati-Mu diserahkan. Ku mau hidup melakukan kehendak-Mu. Sungguh Yesus, Engkau cukup bagiku. Ini aku, ya Tuhan, kerinduanku, hati-Mu diserahkan. Ku mau hidup melakukan
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali melalui ibadah YouTube Kebon Jeruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 21 Februari kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari jam 9.30. Nanti untuk firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Sebelum kita mulai ibadah via online ini, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami akan mempersiapkan diri untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan fokus, sehingga kami mendapat berkat pada saat kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Kami akan memuliakan nama Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Dan pada minggu hari ini, ibadah via online ini kami tabiskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Tanyakan pujian ini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Kembali kita naikkan pujian dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kembali kita naikkan dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari,
bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Hanya padamu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Allah kami. Bapa kami mulia. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu yang kudus Tuhan. Ajar kami hidup berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu selalu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau ajar kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu. Dan biar semua rencana-Mu Tuhan boleh digenapi dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah melalui hidup kami ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami mau terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita terus darah dalam hadirat Tuhan. Mari dengan penuh sukacita, saya mau ajak kita bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian ini. Tiada beban yang berat dalam hidup ini. Karena kita ada di dalam Tuhan, Allah kita yang agung dan perkasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tiada beban yang berat dalam Tuhan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia pun juga tuntun hidupku. Haleluya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia pun juga tuntun hidupku. Sekali lagi kita katakan, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu
Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia pun juga tuntun hidupku. Ku tahu Dia pun juga tuntun hidupku. Ku tahu Dia pun juga tuntun hidupku. Haleluya. Ku tahu Dia pun juga tuntun hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kudaki Jalan Mulia. Biarlah itu menjadi doa kita. Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkanlah langkahku. Kami mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap, tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Menaikkan kebaik yang ketiga, ingin ku capai puncak yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkah. Ya Tuhan, angkat diriku. Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saatnya kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita naikkan pujian, Aku Memilih-Mu Tuhan.
mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia, dan kemegahannya rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kami mau memilih Engkau saja ya Tuhan. Kami meninggalkan dunia ini dan segala keindahannya, sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan hadirat Bapa, menaikkan pujian penyembahan bagimu. Kiranya semua boleh menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Dan saatnya bagi kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, sertai kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu yang murni. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi beliau Tuhan, pakai beliau untuk menyuarakan kebenaran Injil yang murni bagi banyak jiwa, bagi kami semua, agar kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Amin. Selamat belajar kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, yang akan disampaikan oleh Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan memberkati. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya jika kita masih ada sebagaimana kita ada saat ini, semua ini hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Kita harus percaya dan mengakui bahwa di balik yang kelihatan ini ada realitas, ada kenyataan yang memungkinkan segala sesuatu yang ada ini masih bisa eksis, masih ada, dan masih berlangsung, yaitu tangan Tuhan semesta alam. Kita percaya Allah itu ada, dan Allah kita Allah yang maha hadir. Saudaraku, kalau kita percaya Allah itu ada, dan Allah itu maha hadir, maka kita harus merespon kenyataan keberadaan Allah ini secara benar. Allah itu ada dan maha hadir. Ini satu hal yang mestinya menggetarkan jiwa kita. Sebab tidak ada satu wilayah, satu ruangan, satu tempat yang tidak dihadiri oleh Allah. Dimanapun kita berada, Tuhan juga ada. Kita percaya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku, dimanapun kita berada, Allah juga hadir di sana. Kemanapun. Jadi tidak ada bagian di alam semesta ini yang lolos dari kehadiran Allah. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa Allah maha hadir, maka kita harus merespon realitas ini dengan sikap yang benar. Artinya, saudaraku, kita harus menjaga perasaan Allah yang maha hadir tersebut. Kalau Allah maha hadir, Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita mestinya selalu memperhitungkan perasaannya. Selalu memperhitungkan perasaannya. Firman Tuhan mengatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Mazmur pasal 139 ayat 8. Kalau kita percaya Allah maha hadir, maka kita memperlakukan Dia sebagai Allah yang hadir tersebut, yang maha hadir. Allah yang memiliki perasaan.
Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pertimbangan apakah yang kita lakukan tersebut menyukakan hati Allah atau mendukakan hatinya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan kita pertimbangkan, bukan kita ukur apakah dengan melakukan hal tersebut kita senang atau susah, kita untung atau rugi. Tetapi kita mempertimbangkan, kita menghitung apakah hal ini menyenangkan hati Allah atau mendukakannya. Coba saudara mulai belajar demikian, saudaraku. Maka saudara akan bisa menghayati realitas Allah tersebut. Kedengarannya ini sederhana, tetapi sesungguhnya ini hal yang sangat prinsip di dalam hidup ini. Kedengarannya sederhana, tetapi ini hal yang sangat prinsip dan banyak orang tidak sungguh-sungguh memperkarakan atau tidak sungguh-sungguh mempersoalkannya, saudaraku. Tidak sungguh-sungguh mempersoalkannya. Ya, sebagai buktinya, pada waktu di gereja, pada waktu dalam pertemuan doa bersama, orang berusaha untuk menghayati Allah itu hadir. Ya, memusatkan perhatian untuk berdialog, memusatkan perhatian untuk bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi setelah usai kebaktian, usai pertemuan bersama, penghayatan terhadap kehadiran Allah itu lenyap seperti uap, menguap seperti air. Nah, ini yang membuat seseorang gagal menghayati keberadaan Allah. Nah, ironisnya banyak orang Kristen yang memiliki irama hidup seperti itu selama bertahun-tahun, bahkan sejak kecil, sejak sekolah minggu sampai menjadi tua. Tidak benar-benar menghayati keberadaan Allah. Tidak sungguh-sungguh menghayati keberadaan Allah. Ya tentu saja saudara-saudara, hidupnya menjadi ceroboh dan sembrono. Ini yang sering saya katakan, orang yang bertuhan secara teori mengaku Allah itu ada, tetapi secara praktis tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Namanya ateis praktis. Itu bukan hanya berlaku bagi jemaat, tapi juga banyak pengurus, tidak sedikit pendeta yang berkeadaan kerohanian seperti itu. Dan sebagai buktinya, saudara, kehidupan mereka yang tidak takut akan Allah. Tidak takut akan Allah ditandai dengan perbuatan-perbuatannya yang semena-mena terhadap orang lain, tidak menjaga perkataan, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Nah, ini sudah keterlaluan, saudara. Sudah ekstrim di sini. Semua kita memang punya kecenderungan untuk berbuat salah. Mungkin bukan pelanggaran-pelanggaran moral berat, tetapi kesombongan yang terselubung, ya, keangkuhan yang tersembunyi, perasaan cemburu atau tidak suka orang lain sukses, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Memang tidak diucapkan, semua ada di dalam batin atau pikirannya. Ya, tidak sedikit orang yang sejahtera saja dengan keadaan hati atau batin seperti itu. Kalau kita percaya Allah Maha Hadir,
Allah berurusan dengan kita setiap saat. Maka kita selalu mempertimbangkan apakah dengan pikiran dan perasaan ini, kita ini menyenangkan Tuhan atau mendukakannya. Saudara, ayo kita belajar. Saya juga masih belajar. Semua kita belajar bagaimana menjaga perasaan Allah setiap saat. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu dalam pertimbangan. Apakah dengan melakukan hal ini kita menyenangkan hati Tuhan atau kita mendukakannya. Ya, ayo kita mulai dari perkara-perkara kecil, tentu sampai perkara-perkara besar. Dan jika kita melakukan hal tersebut, saudara, berarti kita melayani Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Itulah pelayanan yang sejati, menjaga perasaan Allah. Hal ini tidak bisa hanya dimengerti dengan pikiran, kemudian sekedar menjadi teori. Tetapi ini harus menjadi realitas yang dilakukan, dipraktekkan secara konkret di dalam hidup ini. Ya, saudara, pelayanan yang sesungguhnya ketika kita menyenangkan hati Dia. Dan ini sangat senyap, sangat rahasia. Orang lain tidak melihat, tetapi kita memperkarakannya di hadapan Allah. Dan Roh Kudus menuntun kita, apakah suatu tindakan yang kita lakukan itu benar-benar menyenangkan hati Allah atau mendukakan Dia. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, juga berarti Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, kalau kita bisa menjadi manusia-manusia yang baik secara moral umum, lalu kemudian meningkat menjadi orang-orang yang berkenan, artinya sesuai dengan umur rohani kita, kita melakukan apa yang bisa mendatangkan kesukaan hati Allah atau membuat Tuhan tersenyum dan terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang melayani Tuhan itu menjadi terhormat. Ya. Terhormat, ya. Dihormati oleh Allah. Dihormati, saudaraku. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara mau menjadi seorang yang dihormati oleh manusia secara benar, yaitu ketika kita menyenangkan hati Allah. Saudaraku sekalian, waktu saya masih muda, saya memahami pelayanan adalah kegiatan di dalam gereja saja. Saya aktif dalam kegiatan pelayanan. Saya sangat sibuk. Saya sangat energik. Tetapi dalam kegiatan pelayanan tersebut, saya tidak menjaga perasaan Allah secara benar. Secara organisasi tentu saja pelayanan yang saya lakukan, saudaraku, pelayanan yang saya lakukan bisa membuat sukses. Jemaat datang ke gereja, saya bisa membangun gereja, membangun secara fisik, dan memiliki berbagai kegiatan pelayanan seperti pekerjaan misi, membuat radio Kristen, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah Tuhan disenangkan dengan hal tersebut? Memang belum tentu hal itu salah. Tetapi lebih dari kegiatan-kegiatan gereja
yang dapat kita lakukan, saudaraku. Mestinya yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Dia, dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebab Allah memang hadir di mana-mana. Saudaraku, di sini kita akan belajar mencium keharuman kesucian Allah dan bisa menikmatinya. Kalau dulu kita suka-suka kita sendiri, kita mau mengucapkan kalimat atau kata yang menurut kita menyenangkan kita dan memuaskan. Kita berbuat ini, berbuat itu, tentu dengan satu maksud atau satu tujuan, bahwa melalui hal-hal tersebut kita bisa merasakan kebahagiaan. Tetapi itu kebahagiaan semu, kebahagiaan palsu, saudara. Kalau kita tidak melakukannya itu untuk kesenangan hati Allah. Dulu kita menikmati dosa, kepuasan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, yang itu sebenarnya merupakan sebuah pemberontakan kepada Allah. Itu pemberontakan kepada Allah, saudara. Allah jelas tidak menghendaki demikian, saudara. Apa yang kita lakukan yang berpusat pada diri sendiri, itu egosentris, bukan teosentris. Dan Allah tidak menghendaki demikian. Tetapi pada umumnya orang menikmati dosa, yaitu kepuasan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Ia membangun atmosfer kerajaannya sendiri. Kalau dosa bisa dinikmati, kesucian juga mestinya bisa dinikmati. Nah, sekarang kita belajar dalam segala hal yang kita lakukan, kita mempertimbangkan perasaan Allah. Apakah dengan melakukan hal ini kita menyenangkan hati Allah atau tidak? Itu yang kita pertimbangkan sekarang, saudara. Apakah dengan berbuat demikian itu kita menyukakan hati Allah atau tidak? Kalau kita belajar melakukan segala sesuatu untuk kesenangan hati Allah, dan benar-benar yang kita lakukan itu menyenangkan hati Bapa di surga, kita bisa menikmati kesucian. Tadi saya katakan dengan kalimat mencium keharuman Tuhan. Itu indah sekali, saudaraku. Memang dibutuhkan perjuangan, saudaraku. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi perjuangan demi perjuangan yang kita lakukan, akhirnya akan membuat kita terbiasa. Sehingga tidak perlu berjuang secara berat dan sukar, karena melakukan kehendak Allah sudah menjadi irama yang menyatu di dalam hidup kita. Sudah menjadi sesuatu yang menyatu dalam hidup kita. Dan itu sebenarnya yang Tuhan inginkan. Itu loh sebenarnya yang Allah kehendaki di dalam hidup kita, saudara. Dengan melakukan kehendaknya, ya. Misalnya kita dimusuhi orang, kita dijahati, ya. Kalau mengikuti ambisi, ego, perasaan kita sendiri, kita marah. Rasanya kita mau membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Tetapi ketika kita berkata, biar Tuhan yang menjadi hakim. Lalu kita bisa berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita bisa mencium keharuman kekudusan Allah. Dan disitulah kita bisa menikmati sukacita surgawi. Kita bisa merasakan atmosfer kehadiran Allah. Jadi kalau Allah maha hadir, saudaraku, logikanya, saudaraku, ya logikanya, apapun yang kita lakukan di dalam kontrol Allah, di dalam monitor Allah, Allah tahu. Jadi ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita berdiam diri, itu Tuhan tahu dan Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan dengan langkah-langkah seperti itu. Dengan tindakan-tindakan seperti itu. Waktu kita mendapatkan kesempatan atau peluang untuk korupsi, kita menolak. Memang kita merasa ada yang hilang, bisa.
Apalagi yang sudah terbiasa korupsi atau mencuri, lalu tidak memanfaatkan momentum itu untuk mencari keuntungan diri sendiri, ada sesuatu yang hilang. Tetapi kepuasan yang salah, yang dinikmati selama itu, diganti dengan sukacita surgawi pada waktu menolak untuk berbuat tidak jujur. Nah, ini membuat seseorang akan menjadi anak-anak Allah yang mencium keharuman Tuhan. Kesucian itu, saudaraku, bisa dinikmati. Menikmati kesucian sama dengan menikmati Allah. Dan sekaligus Allah menikmati kita. Ya, seperti orang tua lihat anaknya rajin belajar, anaknya dengar-dengaran dan nurut, itu menyenangkan hati orang tua. Dan orang tua menikmati anaknya. Sebaliknya ketika anaknya mendapat nilai yang baik, menjadi juara misalnya di sekolah, lalu bisa menunjukkan kepada orang tua, anak ini juga menikmati atmosfer keberhasilannya tersebut. Nah, inilah keindahan hidup sebagai anak-anak Allah, saudaraku. Ini kebahagiaan hidup sebagai anak-anak Allah. Allah Maha Hadir. Konsekuensinya kita harus memperdulikan perasaannya. Dimanapun, pada waktu kita bergaul, di tempat kerja, di rumah, atau bahkan ketika di mimbar seperti saat ini, kita menjaga perasaan Allah, menjaga perasaan Tuhan. Nah, itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudaraku, orang yang benar-benar menghayati Allah itu hidup dan maha hadir, dan memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah, karena hidup di dalam penurutan, atau hidup di dalam kekudusan, atau hidup di dalam kesucian, saudaraku sekalian, akan memiliki keberanian menghadapi hidup, akan memiliki keberanian menghadapi segala sesuatu tanpa rasa takut, tanpa gentar, saudara. Berani menghadapi segala situasi. Karena ia bukan saja percaya Allah itu ada. Bukan hanya percaya Allah Maha Hadir, tetapi dia sudah menghayati eksistensi atau keberadaan Allah dan kehadirannya. Dan itu memberi kekuatan, saudaraku. Bahkan ketika kita ada di ujung maut, kita ada di ujung maut di lembah kekelaman, saudaraku. Ya, kita percaya Allah berserta kita. Karena kita bukan hanya secara akal meyakini Allah itu ada, tetapi kita juga telah membuktikan kehadirannya tersebut. Nah, di sini seseorang akan menikmati pengawalan Tuhan yang sempurna. Tanpa kehidupan yang baik, tanpa kehidupan yang benar, seseorang tidak layak dilindungi oleh Tuhan. Memang pada waktu seseorang masih Kristen baru bisa dimaklumi, saudara. Kalau dia masih Kristen baru bisa dimaklumi, saudaraku. Kalau mereka mengikut Tuhan hanya karena mau mendapat berkat jasmani, hanya karena mau hura-hura istilahnya, bisa dimaklumi, bisa dimengerti. Tetapi kalau kita sudah menjadi Kristen yang mestinya akil balik, Kristen yang dewasa, saudara, mestinya kita hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah, agar kita layak menerima perlindungannya. Ya, dulu saya begitu mudah berkata kepada orang, Allah melindungi, Allah menjaga, Allah memelihara. Sekarang tidak mudah mengatakan itu. Kenapa? Karena tidak semua orang layak dilindungi. Jadi kalau ada orang yang yakin pasti Tuhan melindungi, ya kita tidak bereaksi apa-apa. Tetapi saya koreksi ya, kalau you orang Kristen baru, kalau orang itu orang Kristen baru, bisa. Walaupun dia belum dewasa, dia belum sempurna, Allah dengan kebesaran
hati melindungi, menjaga, memelihara mereka. Saya mengerti, saudaraku. Tetapi kalau ia sudah mulai akil balik, ia tidak boleh bersikap demikian. Sementara hidup sembarangan, tidak menjaga kesucian, lalu merasa berat dilindungi Tuhan. Loh, Tuhan itu bukan hamba. Tuhan itu Tuhan, kitanya hamba. Kita tidak boleh memanfaatkan Allah, ya saudaraku. Kita tidak boleh memanipulasi dia. Anak-anak yang belum dewasa itu biasanya memanfaatkan orang tua, memanipulasi orang tua, bahkan tidak jarang yang mengintimidasi orang tua. Seperti misalnya anak berkata, "Mami, ayo jalan-jalan. Kalau enggak saya nangis loh. Kalau enggak saya banting ini pintu." Ini kan mengintimidasi. Seperti anak yang minta mainan, tidak diberi, dia menangis berguling-guling di bawah, orang tuanya malu dilihat orang, lalu ya sudah, dibelikannya lah anak itu mainan. Ini anak-anak. Ia merasa berhak mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Bahkan kalau meminta sesuatu, seakan-akan orang tuanya yang berhutang kepada dirinya. Pulang sekolah, libur 1 minggu atau libur semesteran, atau libur kenaikan sekolah, sampai di rumah dia berkata, "Mama, Papa, libur loh, jalan-jalan ya." Tuh, nagih dia. Karena kalau anak-anak libur, biasanya orang tua mesti mengajak jalan-jalan. Padahal tidak ada ketentuan demikian, tapi anak-anak sering sudah mematok demikian. Namanya anak-anak. Tapi kalau kita sudah dewasa, maksud saya kalau anak sudah dewasa, sudah tidak lagi demikian. Anak-anak akan menjaga orang tua. Anak-anak akan memelihara orang tua. Dan orang tua tahu bagaimana juga menyerahkan harta, perusahaan untuk dikelola oleh anak. Tetapi kalau anak, ya, yang tadinya umur 7-10 tahun masih manja-manja mengatur orang tua, atau mengintimidasi orang tua juga maklum saja, masih di bawah umur. Tetapi kalau sudah umur 20, 25 tahun, 30 tahun, 35, melanggar moral, narkoba, sembarangan hidup, ia tidak layak dilindungi. Artinya ketika dia kena kasus, ya silahkan nih. Orang tua sudah berkali-kali mengingatkan. Ketika dia terkena kasus, misalnya kasus narkoba, ya harus mau tidak mau, direlakan masuk penjara. Memang tidak layak dilindungi. Tapi kalau anak ini tidak kena narkoba, anak ini baik, lalu dijahati orang tua, dijahati orang tuanya bisa turun. Orang tua bisa pasang badan membela anak. Tapi kalau anak itu sendiri yang jahat, anak itu sendiri yang nakal, ya tidak layak dilindungi. Demikian pula dengan kita. Kalau kita sudah dipandang akil balik, kita harus memeriksa layak tidak kita dilindungi Tuhan. Aduh saudara, saya membayangkan kalau suatu hari langit menjadi tembaga, atau pecah perang atau ada bencana, erupsi gunung meletus, tsunami dan lain-lain, orang akan berteriak-teriak, "Tuhan, Tuhan, layak nggak kamu dilindungi?" Pada waktu keadaan baik-baik, keadaan nyaman-nyaman, kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu tidak berbuat apa-apa, kamu tidak menghormati Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, orang yang layak dilindungi adalah orang yang hidup di dalam kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Dan orang yang hidup dalam ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan, menjaga perasaan Tuhan. Orang yang pasti juga punya keberanian menghadapi segala sesuatu. Bahkan ketika ada di ujung maut, dia akan menyambut kematiannya dengan berani. Dia akan menyambut kematiannya dengan sukacita. Dia bukan hanya percaya Allah itu ada dan hadir. Dia tahu Allah beserta dirinya. Karena dia juga telah menyertai Tuhan.
Saudaraku sekalian, orang yang mengerti Allah itu maha hadir, Allah itu ada, akan menikmati Allah. Tadi saya sudah singgung bagaimana Allah menikmati kita, kita menikmati Dia. Kalau kita hidup dalam kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, Allah menikmati kita. Kita juga menikmati Allah. Nah, selanjutnya kalau orang sudah menikmati Allah, maka ia tidak akan takut menghadapi segala situasi. Dia tidak takut menghadapi segala keadaan. Dia tidak gentar menghadapi apapun. Dan kemudian, saudaraku, di matanya dunia tidak menarik lagi. Ini luar biasa. Keindahan Tuhan itu luar biasa. Nah, ini tidak bisa dijelaskan secara lengkap atau utuh. Saudara harus mengalami bahwa indahlah Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu. Tidak bisa dijelaskan. Anda harus mengalami. Dengan pengalaman menikmati Tuhan, maka keindahan dunia tidak ada artinya sama sekali. Di sini kita bisa menemukan bagaimana orang-orang yang benar-benar telah menikmati keindahan Tuhan berani untuk tidak menoleh ke belakang. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 31 dan 32, ingatlah akan istri Lot. Banyak orang-orang Kristen yang masih terikat dengan keindahan dunia. Masih duniawi. Dan memang jujur juga mereka mengatakan, wah saya masih duniawi. Wah saya masih duniawi. Tapi tidak mau keluar dari keadaan duniawinya tersebut. Dan dia juga memang tidak bisa keluar dari keadaan duniawinya tersebut. Mengapa? Karena cita rasa jiwanya sudah rusak. Tertuju kepada dunia. Dan dia tidak menikmati Allah dengan benar. Saudara dan orang-orang yang terikat dengan dunia seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi orang yang masih terikat dengan dunia, tertarik dengan dunia, baik itu harta dunia, pujian, sanjungan, kehormatan dari dunia, membuat seseorang tidak layak bagi Allah. Oleh sebab itu, kita harus belajar menghayati kehadiran Allah. Sehingga kita takut akan Allah, menjaga perasaannya. Kalau kita takut akan Allah, kita tidak takut menghadapi apapun termasuk kematian. Dan kalau kita menghayati Allah, kita hidup dalam kebenaran, kesucian, tidak takut menghadapi apapun, baru kita bisa menikmati Tuhan. Kita bisa menikmati cita rasa keindahan kerajaan Allah, dan dunia menjadi pudar di mata kita. Ini loh, dunia menjadi pudar keindahannya. Dan saya harap kita bisa mengerti hal ini, bukan hanya setuju, tapi mengerti, sehingga kita rela kehilangan dunia ini, dan kita bisa memperoleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus sekalian, kita tidak bisa memiliki dunia juga sekaligus memiliki surga. Kita tidak bisa memiliki Tuhan, tapi juga masih memiliki dunia. Tidak bisa. Anda harus pilih salah satu. Anda memiliki Tuhan, kerajaan surga atau dunia ini. Dan Alkitab memang berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara bisa menikmati Tuhan, saudara bisa menikmati keindahannya, saudara akan berkata, aku memilih Tuhan saja. Kalau kita studi, kita karir, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Benar, saudaraku. Dan tentu orang-orang seperti ini akhirnya akan berani membela Tuhan tanpa batas. Akan berusaha mengerti apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan di dalam hidupnya. Ya, menjaga perasaan Allah itu sudah pelayanan. Ya, hidup dalam kesucian itu pelayanan. Lalu meningkat lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang Allah bisa percayakan kepada orang-orang tersebut. Dan kita tahu apa bagian yang harus kita penuhi di singkatnya umur hidup kita ini. Dan kita bisa membela Tuhan tanpa batas. Jika hal itu kita benar-benar lakukan, baru kita akan merindukan kerajaan surga. Orang yang belum melepaskan segala sesuatu tidak mungkin bisa berkata, kau
yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Saudara, orang yang benar-benar menghayati kehadiran Allah, hidup suci, menjaga perasaan Allah, melayani Tuhan dengan menjaga perasaannya, tidak takut menghadapi segala sesuatu. Dunia menjadi tidak menarik baginya. Dia akan rela melayani Tuhan dan mempertaruhkan hidupnya untuk pekerjaannya. Dia akan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi bagian dalam hidupnya untuk dipenuhi di dalam pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya dia akan merindukan langit baru, bumi baru. Saudara, kalau saudara tidak menuruti apa yang saya katakan ini, saudara akan sangat menyesal. Kita tidak memiliki 2 kali kesempatan hidup, kita hanya punya 1 kali kesempatan hidup. Suatu hari nanti kita akan melihat ternyata benar Allah semesta alam, Elohim Yahweh, Bapa di surga, dan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah adalah Allah yang nyata, Allah yang real, Allah yang benar-benar hidup. Dan makhluk akan gemetar di hadapan Allah. Semua makhluk akan gemetar di hadapan Allah ketika melihat kedahsyatan kemuliaannya. Dan orang-orang yang sejak di bumi takut akan Dia, menghormati Dia secara patut dan tidak terikat dengan dunia atau tidak terikat dengan keindahan dunia, di hadapan Allah tersebut menjadi kesukaan. Dia akan sangat merindukan bagaimana bisa menyenangkan Dia. Orang-orang seperti ini juga akan menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa. Dan ketika dia di hadapan Tuhan nanti, dia tidak asing ada di hadirat Allah. Tapi orang yang tidak suka berdoa, ia akan merasa asing nanti di hadapan Allah. Dan orang-orang seperti ini tidak layak memang di hadapan Allah. Orang-orang yang sejak di bumi takut akan Allah, menghormati Allah secara benar, menyediakan waktu setiap hari bertemu dengan Allah, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh biasa, akrab, ada di hadirat Allah. Kita punya 1 kali kesempatan hidup, jangan sia-siakan. Ayo kita sungguh-sungguh, saudara. Tujuan hidup kita satu-satunya, agenda hidup kita satu-satunya adalah memiliki Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan. Dia maha hadir. Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan yang mahal dan berharga, yang tidak akan pernah terulang. Saudaraku, percayalah bahwa kebenaran ini akan mengubah saudara. Gembala sidang saudara, maksud saya gembala sidang saudara, akan melengkapi apa yang saya sampaikan ini. Tetaplah bersama dengan kami, Gereja Suara Kebenaran Injil. Sola Gracia. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kebenaran ini bukan hanya kami dengar saja, tapi Roh Kudus yang memampukan kami sehingga kami mampu menerjemahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan di dalam setiap kehidupannya, tugas dan tanggung jawabnya. Kau berkati beliau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka, dalam setiap persoalan, baik itu masalah hidup,
ekonomi, mungkin mereka dalam keadaan lemah fisik. Berkati mereka ya Bapa, sembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka semakin hari melihat betapa Engkau pembela dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi gembala, jemaat kami, gembala sidang kami, GSKI Kebun Jeruk, Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam setiap kesehariannya, tugas dan pelayanannya, dimanapun hamba-Mu ini berada. Engkau berkati Tuhan, keluarganya, semua apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan menjadi pembelanya. Sehingga Tuhan, lewat kehidupan hamba-Mu ini menjadi teladan dan contoh bagi kami semua. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan lain melanjutkan aktivitas kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita dan kita mengangkat kedua belah tangan kita. Segala berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan kita bertemu di langit baru dan bumi yang baru. Mari setiap kita yang percaya dan mau menjadi berkat, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perlu kami ingatkan kembali kegiatan sepanjang minggu di gereja GSKI Kebun Jeruk. Mari kita setia dan tekun mengikutinya Bapak Ibu. Karena di gereja di mana kami berada, GSKI Kebun Jeruk, mulai dari hari Selasa, ibadah usin jam 10.30. Hari Rabunya jam 7 malam ada ibadah pendalaman Alkitab. Hari Kamisnya bagi kaum ibu-ibu ada ibadah waski jam 10.30. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti ibadah karyawan pada hari Jumat jam 12 siang, silakan ikut. Sehingga kegiatan yang diselenggarakan oleh GSKI Kebun Jeruk menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita setia di akhir-akhir sisa hidup kita ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.